Oke, kita belajar persamaan garis. Kita ngomong persamaan garis adalah begini. Apa gunanya? Contoh, tolong dilihat. Ada soal fisika. Saya mau soal fisikanya ya, biar lebih bagus. Soal fisika. Ini kita butuh pakai persamaan garis nanti. Tapi kalau soal yang kedua, contoh ya, misalnya ya. Ya. Kalau ini sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 20 meter per detik kecepatannya. Berapa jarak tempuh mobil setelah berjalan 10 detik? Nah, coba lihat. Deklan bisa nggak ya ini? Itu aja. Ini SD punya kasih tahu. Deklan yang ini. Deklan, Veno, Daran. Ya, ada sebuah mobil kecepatan 10 meter per sekon digas. Jadi mobilnya sudah ada kecepatan. Terus digas lagi, berarti kan dipercepat lagi gitu ya. Nah, yang seperti ini artinya pada saat dia T0 itu sudah punya kecepatan yaitu 10. Berarti titiknya apa? 0,10. Berarti ya? Karena ini T, X-nya itu waktu, Y-nya apa? Kecepatan. Oke ya? Makanya saya letak di sini. Terus detik pertama. Detik pertama, ini artinya apa nih? Tiap detik tambah 2. Detik pertama 12, detik kedua dari 14. Kalau yang masih kayak gini, masih kita bisa hitung gitu, kira-kira gitu. Oke? Nggak perlu pakai persamaan garis, tapi tidak semua bisa seperti itu. Nanti. Anggap kita nggak tahu lah ya ini, jadi kita terpaksa harus mencari persamaan garis. Supaya menemukan B ini. Nah, kita bikin. Berarti saya bikin kayak soal matematika. Ya. Nah, saya bikin seperti ini. Ada sebuah ini 10 gitu. Ini adalah titik 10 gitu.
Oke, terus sebuah titik yang dia lewati adalah 2,14. Ini adalah titik 2,14. Nah, itulah. Cukup begitu aja. Kayak sebuah matematika seperti ini. Atau misalnya sebuah garis melalui 0,10 dan 2,14. Maka persamaan garisnya apa? Nah, kayak gitu lah. Ini soal dalam bentuk matematika. Saya ambil dari sini. Karena ada lewat 2,14. Boleh pakai 1,12 boleh. 0,10 juga boleh. Minimal 2 kan baru bisa terbentuk persamaan garis. 2 titik. Nah, kalau saya cari persamaan garis ini, saya tahu bentuknya adalah ini. Oke? Saya pakai cara kuno dulu nih. Oke, kamu cari gradiennya dulu dong. Gitu kan? Gradien di mana? Ini titik apa? 0,10. Gradien di mana? Berarti ini kurang ini kurang ini. Ya. Kenapa Pak? Gradien itu asalnya dari contoh, ini ada titik. Ini tanah. Ini dinding gitu. Gitu ya. Tinggi sini 4 meter, sini 6 meter. Berapa kemiringan tangga Pak? Ditanya kemiringan tangga. Tadi kan? Berarti kemiringan tangganya adalah 4/6. Gitu. Oke? Nah, itu adalah gradien. Sekarang ini dalam bentuk titik gitu. Yaitu titiknya adalah sini 2,14, sini 10,0. Berarti kalau saya bikin seperti ini, berarti sini 14, sini 2. Betul ya? 2 kan, sini 0. Ya. Berarti ini berapa jaraknya dari sini ke sini? Tentu 14 kurang 0 kan? Betul. 0,10 ya. Tentu 14 kurang 10 kan? Ini. Berapa jarak sini? Jarak titik ini ke titik ini gitu. Bukan jarak apa? Kemiringannya kita hitung. Tentu 14 kurang 10 ya. Betul. Atau ini 10 nih. Nah, ini 10. Oke. Berapa jarak ini? 14 kurang 10. 2 dikurang 0. Coba belum? 4, 2 berarti 2. Oke? Makanya saya ngomong ini adalah kecepatan. Gradien adalah kecepatan. Setelah itu berarti saya ambil n-nya sudah dapat n-nya. Setelah cepat ya, kamu boleh ngomong y kurang y, x kurang x. Makanya y kurang y, x kurang x. Oke? Berarti n-nya sudah dapat yaitu 2x tambah c. Bagaimana cara mencari c? Bagaimana cara mencari c? Deklan? Bagaimana cara mencari c? Nah ini harus ketekunan ya, rajin tapi tidak itu aja. Cara mencari c gimana? Ambil satu titik yang dilewati. Mana yang mau? Pak, titik apa? Mau titik ini? Boleh, boleh. Atau ini juga boleh. Oke, kita ambil ini aja ya. Ini berarti 0,10, betul ya? Ini x, ini y. Oke, y-nya 10, x-nya 0. Berarti y-nya 10, ya. Berarti persamaan garisnya menjadi y sama dengan 2x tambah 10. Oke. Udah ya? Nah, apa gunanya Pak? Nah, ini garis ini. Sekarang saya tahu kan x-nya di sini berapa? 5 kan? Nah, 5 saya mau cari pasangannya. Nah, masukinlah 5. Berarti y-nya adalah 20. Nah, berarti sini 20. Sehingga untuk menghitung ini, saya udah tahu nih, berarti 10 tambah 20 bagi 2 kali 5. 15 kali 5, 75 meter. Jadi ini adalah 75 meter.
Jadi ini kita ambil persamaannya, kita cari persamaannya untuk apa? Mencari pasangan 5 nih. Sini 5, V. V-nya berapa? Berarti sama ke sini. Karena dia melewati titik. Nah itu sekilas tentang penggunaan persamaan garis. Di ekonomi juga ada. Nanti lain kali saya ceritakan ekonomi. Ini pelajaran kelas 7 fisika. Oke, pelajaran kelas 7 fisika. Nggak percaya? Karena gurumu pasti nggak ngajar, karena dia nggak ngerti. Itu aja intinya. Ini pelajaran kelas 7 loh, ya bukan kelas 8 loh ya. Jadi sudah saya ngomong, pemerintah sekarang membuat kalian tidak bisa belajar apa-apa. Dia lebih ngomong ini harus praktis. Kamu bisa jadi penjual atau ekspor, ngerti nggak? Saya tanya dulu nih, lebih banyak yang sukses itu menjadi, misalnya ada 100 orang. Apakah semua 100 orang kalau kita disuruh untuk menjual tank bisa sukses? Berapa banyak yang tutup? Jangan kita, toko besar aja seperti Transmart yang di Bandung tutup. Tuh, apa namanya tuh? TCC ya namanya? Yang betul apa tuh namanya? Yang di bioskop itu? Tanjung Pinang? City Center. Hah? TCC. Nah, itu apa tuh namanya Pak? City Center. Ya bukan, supermarketnya apa namanya itu? Hypermarket. Nah, hypermarket. Berapa lama dia kosong? Itu rugi berapa kamu tahu nggak? Ngerti ya, maksud saya? Dia aja bisa mau rugi sampai mau bangkrut. Jadi apa bisnis gampang? Enggak kan? Mana yang bisa menggenggam cari uang? Ini bos, ilmu saintis. Ilmu saintis jauh lebih mudah ini. Kenapa? Ilmu itu adalah menyelesaikan berbagai permasalahan. Sorry, aduh. Saya ulangi nih, tadi kurang terekam. Jadi kita coba main-main menggunakan persamaan garis plus sedikit fisikanya gitu. Ada seorang mau loncat dari sini 70 meter turun. Kita tanya waktu yang dia dari sini ke sini berapa? Pas mau di sini kecepatannya berapa? Atau boleh sangka sebuah, karena ini kecepatannya pasti 0 ya. Karena dia kan loncat, dia enggak gini kan. Oke, jadi artinya saat waktunya T-nya sama 0, V-nya juga sama 0, kecepatannya tidak ada. Oke? Berarti ini kalau saya gambarnya, titiknya itu pasti 0. Oke? Salah satu titik yang dilewati. Ngerti ya? Oke ya? Yang dilewati berarti 00 di sini. 0,0. Nah inilah. Sudah ya? Saya gambar garis. Gravitasinya 10, berarti ini sama aja dengan gradiennya. Berarti kalau saya tulis berarti persamaan garisnya ini. Sudah? 70 itu luasnya itu adalah jarak tempuh. Jarak tempuhnya 70. Berarti luasnya ini 70. 3. Oke ya, tak masalah. Nah, ini boleh juga saya tulis begini nih. Nah, terus gimana Pak? Coba lihat di sini. Kalau saya masukkan T ke dalam sini, berarti Y-nya apa? Y sama dengan 10T, betul nggak? Betul? Berarti sini adalah 10T, ngerti nggak? Ngerti? Ini berarti V-nya dong, V-nya berarti 10T, betul nggak? Betul? Berarti T-nya sudah tetap, V-nya adalah 10T, ngerti nggak?
Ngerti ya? Karena saya masukkan T ke sini, ini jadinya kecepatannya adalah 10 T. Betul? Berarti T-nya saya sudah dapat dong. Ini udah 1 T. 5 T kuadrat bagi 70. Ini berapa ya? 70 bagi 5 berapa? 12. 40. Nah nggak apa-apa deh. Gimana caranya ya saya ya? Nah cepat aja deh. Cepat aja nggak apa-apa lah ya. Biar lebih enak ya. 1 meter ya. Saya ganti ya 1 meter biar gampang hitung aja lah. Oke, jadi kalau saya hitung ini 10 10 ini 5 ini berarti salah dong ya. Ini 100 ya. Yang ini ya. Betul adik? Dia jadi 20 ya. Jadi 20 nih jadi. Nah. Jangan apa-apa deh. Daripada pusing saya. Berarti P-nya adalah akar dari 20. Oke lah gitu ya. Akar dari 20 apa? 2 akar 5 ya. Jadi waktunya adalah 2 akar 5 sekon. Kalau yang 100 meter kamu loncat, akar 5 itu 2 lebih. Berarti kurang lebih hampir 5 detik kamu baru ini. 5 detik masih sempat lah menjawab SMS, WhatsApp. Lo di mana? Sedang bunuh diri. Nah, masih sempat 5 detik. Cuman gitu. Masih sempat itu. Masih sempat. 5 detik baru kamu sampai. Jadi P-nya udah beres seperti ini. Bagaimana V-nya apa? V-nya apa tadi? Ini kan V kan kecepatan kan? Cuma kan biasa kita ngomong Y kan, betul? Berarti V-nya adalah 10 kali T-nya berapa? 2 akar 5. Berarti V-nya adalah 20 akar 5 meter per second. Udah dapat T? Udah belum? Dari sini nanti baru muncul yang namanya rumus yang dulu disuruh hafal kalian. Ya, disuruh hafal. V jatuh bebas. V jatuh bebas. Itu adalah akar 2GH. T jatuh bebas adalah sama dengan 2H per G. Kamu disuruh hafal. Sehingga fisika menjadi pelajaran yang kayak tidak berguna gitu. Pertanyaannya gampang. Kalau kamu belajar di Cina, SD, SMP, SMA, berarti yang mereka belajar sama persis yang kita belajar di sini, betul kan? Tapi mengapa mereka bisa hebat? Satu kata, bukan satu kata. Karena mereka Cina, pemimpinnya Cina. Cina itu utamakan apa? Kerja keras, work hard, nggak ada malas-malas, betul kan? Konsep Cina adalah bekerja keras, bukan malas-malas. Indonesia, ngerti kan? Jadi kamu ini jangan terikut dengan budayanya yang malas, gitu loh. Jangan terikut budaya malasnya aja loh. Padahal yang mereka makan nasi, sama, pelajarannya sama. Kenapa mereka bisa menciptakan barang-barang? Kenapa? Mereka tidak menganggap remeh pendidikan yang dari dasar. Fisika, IPA, matematika, biologi. Mereka ada ujiannya UN di SMP, SD nggak ada UN dia, SMP sampai SMA aja. Jadi kalau misalnya masyarakat tidak dipaksa untuk bekerja, mereka tidak akan mau bekerja. Kan?
Walaupun dia tahu ada keuntungan. Contohnya apa? Nanam pohon durian musangking, betul? Tahu itu untung, bos. Karena nggak dipaksa, kamu tahu kok papamu atau saya, papa mama saya nggak mau tanam. Boleh kan tanam misalnya di gabok atau di kijang satu pohon sendiri musangking, betul kan? Tapi mengapa tidak tanam pohon? Kalau saya ada di gabok, saya tanam. Ada tapi bukan musangking, king musang terbaliknya. Yang duriannya biji banyak besar-besar, yang dalamnya sedikit. Gitu. Ya. Jadi yang kalian yang tersisa di sini, lu mau ikut yang siapa? Yang gagal atau yang sukses? Cari adat yang Chinese, betul kan? Lu mau ikut yang mana? Hah? Yang sukses atau yang gagal? Sukses. Pakai prinsip orang kerja keras. Sekarang pemerintah sudah masa bodoh dengan kalian loh, ya gitu ya. Merdeka, merdeka, apanya yang merdeka? Ingat tuh. Sudah? Jadi saya sudah nampakkan itu seperti ini. Oke, biar tidak terputus. Oke, biar tidak terputus, saya lanjutkan cara mencari yang V dan T-nya itu. Ngerti nggak? Biar nggak terputus ya. Kalau ini kan pakai angka ya. Ini pakai angka. Oke, sekarang saya tidak pakai angka ya. Oke. Saya pakai kode. Gravitasi adalah G. Berarti ini adalah M. Betul kan? Gradien. Gitu ya. Tinggi itu adalah H. Oke? Kecepatan adalah V. Waktu adalah T. Oke ya? Sudah belum? Lanjut nih. Berarti jarak tempuhnya ini adalah H. Betul ya? Jarak tempuh. Betul ya? Berarti ini adalah H. Betul? Berarti ini apa? Ini Y sama dengan GX. Betul nggak? GX. Oke. Saya ganti ya, ini jadi V, ini jadi G, jadi T. Boleh ya? Karena kan ini saya pakai T kan ini. Ini kan V, benar ya? Yang sumbu X itu ganti T, sumbu Y jadi V. Betul? Sudah ya? Oke. H ini adalah setengah T kali V. Betul ya? Betul? Kalau ini T sama ke sini, berarti ini pasti apa? GT, betul nggak? Betul ya, kalau T sama sekali sini T, gantikan T-nya, berarti kecepatan adalah GT. Berarti ini akan diganti jadi GT, betul? Betul ya? Betul kan? Masukkan ke rekaman garisnya, cuk, tadi di situ. Berarti pasangannya sini kalau ada titik ya, berarti ini adalah T, GT, tadi nggak? Berarti berarti ini apa nih? Coba lihat. Betul kan rumus tadi? Jadi rumus itu asal dari pemahaman, nggak boleh rumus. Nah, kalau kita V apa? V adalah GT. T-nya adalah ini, betul kan? Berarti G dikali dengan akar 2. Betul? Betul ya? Oke. G harus saya masukkan. Kalau saya pakai G tentu G kuadrat dong, betul? Karena akar G kuadrat adalah G, betul? 2H G. Dicoret dong berarti ininya. Betul kan? Sisalah G atau saya tulisnya 2HG. Betul kan? Ini adalah mencari kecepatan.
Jadi adalah IPA bab terakhir, kelas 7. Sialnya apa? Matematika bersama garis kalian belajar di kelas 8. Bego kan yang susun ini berarti? Itulah mengapa Indonesia hancur. Yang nyusun tuh nggak ngerti. Ngerti ya saya ngomong kan? Lebih parah lagi apa? Lebih parah. Oke ya. Oke, kita kembali ke persamaan garis. Ingat ya, di sini saya tidak mengada-ngada gitu. Soalnya tadi kalian udah lihat sendiri ya. Bukan saya yang bikin ya, tolong ya. Pak Arya itu nggak jahat. Pak Arya itu masuk penjara itu karena, nah, lu ngerti lah. Nih, tuh. Nah, kayak gini-gini kan. Ini gampang-gampang gitu ya. Jadi memang kalian tidak disuruh susah-susah, cuma harus paham gitu loh. Nah. Sebuah mobil bergerak dengan ini di jalan raya. Jika direm mobil itu mampu perlambatan, ini perlambatan, berarti setiap detik dia akan berkurang 10 meter per sekon. Ngerti nggak? Perlambatan bukannya tambah cepat, tapi setiap detik kecepatannya kurang 10 meter. Ngerti nggak? Oke, Pak, gimana sih Pak? Oke, saya ngomong ini ya, karena memang harus saya kasihkan ini loh. Saya yakin IPA kalian pasti nggak ada belajar ini. Kelas 7 ada belajar ini. Betul? Ada ya? Ada nggak? Deketan ada? Oke, ini jalan kali aja lah ya. Oke, kita kembali ke persamaan. Oke, ini bagus juga lah. Yang apa-apa ya, kita dikerjakan nilai ya. Biar kalian tidak terputus gitu. Oke, ini masih apa? 72 km per jam. Kita ubah lalu ke bentuk meter per sekon. Ngerti ya? Ini detik ya. Oke. Oke, kita ubah dulu ya. Itu sama dengan berapa meter per detik? Sekon. Oke, 72 berarti ini saya kali 1000, betul ya? Terus 1 jam berapa detik? 3000? Ini 3600, 3600 ya, betul kan? Detik, betul ya? Oke. Ini dibagi dapat 2. Ini kecoret, berarti 10, berarti 20 meter per detik. Oke ya? Oke, jadi kita ganti ya, oke? Bagi sebuah mobil pertama ada kecepatannya 20 meter per sekon. Direm dapat semakin lambat 10. Bagi 1 detik kemudian, ini dia dari berapa? Dari 20 kan dari maksudnya 0 ya. Berarti kita jawab, hanya Pak, ini 1 detik, 2 detik. Berarti 2 detik kemudian masih detik. Kan ya? Betul kan? Ya. Ngerti ya? Oke ya, gampang kan? Tapi kalau kita belum belajar yang begini, kan bego ya. Deklan, susah nih. Fisikanya itu harus 3 profesor baru bisa selesaikan. Ini anak SD pun tahu kalau gitu. Anak-anak, ini kecepatan 20 meter per detik. Tiap detik bisa turun 10. Kapan sampai 0? Pasti bisa.
Nggak percaya, anak SD gue masuk, kalau tanya. Pasti bisa. Gampang gitu, nggak usah cari gitu loh. Jadi ngapain orang pakai kayak gini nih gitu loh. Cie, ini yang membuat anak-anak jadi bego kan? Nah, ini yang membuat anak-anak jadi bego kan? Ngerti nggak? Belum apa-apa anak-anak dikasih rumus, coy, keren. Akhirnya apa? Anak-anak waktu itu bego lah. Nggak usah kasih rumus dulu, rumus nanti belakang. Ya kan? Ngapain rumus? Katanya dulu. Dia rumus yang di fisika itu katanya membuat orang jadi takut, menjadi bodoh. Nanti dulu, nanti baru belajar yang ini. Oke ya, kira-kira segitu. Jadi saya tidak akan ngomong, oh rumus pak. Enggak. Ada lagi guru yang aneh. Harus pakai rumus. Wih, pakai rumus. Tanya, bu, kalau bikin anak pakai rumus apa? Sudutnya berapa derajat, gitu kan? Nah, kecepatannya berapa meter per detik gitu kan? Berapa jarak tempuhnya? Gitu. Aneh ya, benar kalau gitu kan? Nah, nanti kalau kita tanya,